Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 SIB kelas B akan mempresentasikan hasil tugas kami yaitu paper review Enterprise Information Management System Development to Case of Mining for Process Conformance. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 2 adalah Salsabila Nur Aini dengan NRP 023, Akila Pelia dengan NRP 031, Nayaka Noval dengan NRP 076, Agatha Marcel dengan NRP 099, Joseph Noel dengan NRP 114, dan saya Nasyoda Vinda dengan NRP 123, dan yang terakhir Muhammad Haikal dengan NRP 148. Oke, selanjutnya tentang introduction. Dalam jurnal yang berjudul Enterprise Information Management System Development to Case of Mining for Process Conformance membahas tentang penerapan penambangan proses dalam konteks manajemen informasi perusahaan atau AIA dan kepatuhan proses. Setelah 2 dekade penelitian, penambangan proses telah matang dan diterapkan di berbagai sektor. Namun, tantangannya masih tetap ada dalam memilih alat yang tepat. Jurnal ini menekankan pentingnya analisis log peristiwa untuk penemuan dan kepatuhan proses, serta relevansi IM dalam mengelola data yang berkembang, terutama di sektor pertambangan. Melalui studi kasus pada sistem sumber terbuka OTRS dan KOHA ILS, penulis menunjukkan bahwa pendekatan berbasis data dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Baik, kita lanjut ke bab 2 kajian teori. Yang pertama, ada Sistem Informasi Manajemen Perusahaan atau Enterprise Information Management System, EIMS, merupakan sistem yang dirancang untuk mengelola informasi perusahaan secara terstruktur, guna mendukung pengambilan keputusan strategis. Lalu yang kedua ada proses mining, yakni metode analisis data berbasis log system yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memvisualisasikan proses nyata dalam organisasi. Lalu ada pemeriksaan kesesuaian proses yang digunakan untuk menilai sejauh mana proses yang dijalankan sesuai dengan model yang telah dirancang sebelumnya. Penelitian ini menyoroti pentingnya teknik tersebut dalam pengembangan sistem informasi untuk memastikan bahwa standar proses terpenuhi, terutama pada kasus manajemen bug dalam sistem Bugzilla. Oke, selanjutnya ada sistem Bugzilla, adalah sistem pelacakan bug yang banyak digunakan dalam proyek perangkat lunak sumber terbuka dan komersial atau open source untuk mengelola dan mendokumentasikan siklus hidup bug. Lalu ada proses penutupan bug pada sistem open source. Penelitian ini menganalisis proses penutupan bug pada dua sistem open source, yakni Koha Integrated Library System atau ILS dan Open Tracking Ticketing System atau OTRS. Kedua sistem tersebut menggunakan pendekatan berbasis Bugzilla untuk menangani proses penutupan bug. Lalu yang terakhir ada inner source development atau konsep pengembangan sumber internal yang mengadopsi pendekatan pengembangan perangkat lunak open source untuk diterapkan di lingkungan organisasi tertutup. Konsep ini telah diadopsi oleh berbagai perusahaan besar seperti Microsoft, SAP, dan PayPal. Identifikasi kebutuhan studi. Pada tahap ini penulis mengidentifikasi kebutuhan studi dan melakukan tinjauan pustaka dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana penerapan pengembangan informasi di sektor pertambangan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi serta efisiensi operasional. Tahap strategi pencarian. Pada tahap ini penulis melakukan strategi dengan mencari di sumber yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu Science Direct. Untuk menjawab pertanyaan dari tahap sebelumnya, dalam pencarian ini, penulis memilih literatur yang diterbitkan antara tahun 2012 hingga 2022, menggunakan kata kunci sistem informasi pada proses penambangan. Ini merupakan alur penelitian kami yang dimulai dari identifikasi kebutuhan studi, lalu ke tahap strategi pencarian, lalu ke tahap pencarian dokumen, lalu di ekstraksi data. Bagian alur yang dapat pada gambar 1 itu menggambarkan urutan langkah-langkah yang diperlukan oleh penulis jurnal dalam melaksanakan penelitiannya. Selanjutnya adalah tahap pencarian dokumen. Pada tahap ini, penulis menguraikan 3 langkah utama dalam metodologi yang digunakan untuk mendukung analisis. Yang pertama, difokuskan pada pengumpulan data dari 2 proyek yang menjadi objek studi. Yang berikutnya adalah proses ekstraksi dan transformasi data, di mana data mentah diolah agar memenuhi standar format log peristiwa yang valid. Setelah berhasil diformat, proses beralih ke tahap pemrosesan log peristiwa menggunakan perangkat lunak penambangan proses. Alat ini membantu memvisualisasikan alur kerja, menganalisis kesesuaian proses, serta mendeteksi potensi penyimpangan dari model yang dirancang.
Selanjutnya pada tahap ekstraksi data, penulis dengan cermat mendokumentasikan struktur data yang digunakan dalam proses analisis, yang mencakup kolom seperti event ID, bug description, dan lain-lain. Tim peneliti mencatat bahwa kedua kolom ini tidak hanya menyimpan informasi penting, tetapi juga bersifat multidimensi yang menimbulkan tantangan dalam proses ekstraksi. Proses filtrasi yang dijelaskan berperan penting dalam menghasilkan model proses yang lebih akurat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dari sudut pandang tim peneliti, penulis menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya validasi dan pembersihan data sebagai bagian dari metodologi penelitian ini. Nah, untuk selanjutnya ini ada berupa diagram alir dari alur penelitian peneliti. Yang pertama ada locate relevant data, kemudian data preparation, clean data, proses mining, proses conformance check, dan yang terakhir ada communicated findings. Baik, mohon maaf sebelumnya saya tidak dapat menggunakan kamera. Pada slide selanjutnya yaitu hasil penelitian. Melalui metodologi tersebut, temukan hasil bahwa log peristiwa yang diperoleh dari basis data Bugzilla untuk masing-masing proyek memberikan informasi mengenai cara kedua komunitas sistem perusahaan menangani penyelesaian bug. Secara umum, analisis log peristiwa menunjukkan bahwa kedua OTRS dan Koha sebagian besar telah mengikuti proses penyelesaian bug yang terdokumentasi resmi pada halaman proyek mereka. Hasil menunjukkan bahwa OTRS mengikuti 65% dari pedoman yang ada, sementara Koha mencapai lebih dari 90%. Baik, mari kita berfokus pada hasil OTRS. Ditemukan adanya variasi dalam pengimplementasian proses yang sangat bergantung pada bug itu sendiri. Salah satu temuan status yaitu unconfirmed tampaknya tidak selalu diterima ataupun diprioritaskan oleh komunitas OTRS. Oleh karena itu, pihak developer lebih cenderung untuk segera melanjutkan dengan penetapan bug yang berimplikasi pada penyelesaian yang lebih cepat. Serta developer yang bertugas dalam proyek OTRS akan memiliki pendekatan lebih langsung dalam mengidentifikasi, mengarsipkan, dan menyelesaikan bug dalam waktu yang lebih singkat. Berikutnya pada hasil Koha, proses penyelesaian bug yang diikuti oleh komunitas ini mengalami perkembangan yang lebih signifikan dibandingkan dengan OTRS. Meskipun Koha juga mengikuti pedoman dasar yang disarankan oleh Bugzilla. Proses yang diterapkan dalam proyek ini telah berkembang seiring dengan peningkatan kebutuhan produk akhir, sehingga mengakibatkan lebih banyak langkah dan label yang diperkenalkan dalam siklus hidup bug untuk memastikan quality assurance yang lebih baik. Selanjutnya adalah perbandingan antara OTRS versus Koha. Ketika membandingkan kedua proyek ini, terlihat bahwa proses yang diterapkan oleh Koha lebih bervariasi dibandingkan dengan OTRS, yang terlihat dari banyaknya varian proses yang ditemukan dalam log peristiwa Koha. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh peningkatan jumlah langkah dan status yang digunakan dalam Koha yang menghasilkan lebih banyak contoh untuk proses yang tercatat. Sebaliknya, pada OTRS cenderung lebih sederhana dengan frekuensi varian proses yang lebih rendah yang mencerminkan pendekatan yang lebih langsung dan efisien dalam penyelesaian bug. Secara garis besar, kedua proyek tersebut memiliki kesesuaian dengan pedoman yang ditetapkan oleh Bugzilla, namun dengan penyesuaian tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing proyek. Masuk ke bab diskusi, jadi gambar di samping itu ada hasil penelitian tadi, dan hasil ini tuh dapat diimplikasikan dengan cara yang praktis oleh perusahaan dan juga bisa untuk berimpact ke studi literatur. Kalau dari hasil penelitian ditemukan, itu implikasi praktisnya itu bisa digunakan untuk optimisasi proses, evaluasi pemantauan, pengelolaan sistem informasi, dan juga keperluan untuk pengembangan eksternal atau hubungan dengan stakeholder lah. Begitu. Yang ini itu adalah gambar hasil penelitian dari proses diekstraksi bug yang diakhiri dengan status tertutup. Implication for practice, jadi perusahaan bisa menerapkan praktik-praktik dari hasil penelitian tadi, seperti yang pertama itu kustomisasi proses. Dengan dia itu menyesuaikan prosedur pengembangan untuk memenuhi kebutuhan proyek mereka, termasuk dalam pengembangan berbasis agile ataupun inner search. Yang kedua, bisa melakukan evaluasi dan juga pemantauan. Proses
proses mining atau pertambangan itu membantu mengevaluasi dan memantau pengembangan perangkat lunak di perusahaan. Yang ketiga, pengelolaan sistem informasi jelas dapat memastikan tidak ada penyimpangan dari proses yang telah ditentukan agar tetap berjalan secara efisien. Dan yang keempat, manfaat untuk pengembangan eksternal. Maksudnya itu dengan menggunakan sistem informasi, perusahaan mining terutama itu dapat manage hubungan stakeholder-nya atau pihak eksternal seperti investor, masyarakat, government, dan juga mitra bisnis. Lalu selain itu, dari hasil penelitian tadi, itu dapat berkontribusi kepada studi literatur. Yang pertama, dapat menjadi standarisasi proses internal. Dan yang kedua, dapat menjadi bukti kepatuhan untuk kolaborator eksternal. Seperti proses ini itu menyediakan bukti kepatuhan untuk pengembangan perangkat lunak eksternal, menjamin kualitas dan keandalan pengembangan. Lalu yang ketiga, replikasi metodologi. Sehingga metode-metode tersebut dapat diaplikasikan untuk berbagai sistem informasi guna mengeksplorasi wawasan terutama untuk peneliti ataupun pembaca selanjutnya. Yang empat, dapat dijadikan sebagai kebutuhan penelitian tambahan. Jadi studi tadi itu dapat serupa pada lebih banyak proyek diperlukan untuk menarik kesimpulan yang lebih umum lagi. Dan di akhir, kesimpulan yang dapat diambil dari review jurnal yang telah kami buat adalah proses mining dan Enterprise Information Management (EIM) ini sangat berperan penting dalam menganalisis, memvisualisasikan, dan meningkatkan proses organisasi, khususnya di sektor dengan kebutuhan yang kompleks seperti pertambangan. Dengan memanfaatkan log data, proses mining ini dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi kesesuaian proses terhadap standar, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung pengembalian keputusan berbasis data. Studi kasus pada sistem KOHA, ILS, dan OTRS ini juga mendukung dengan membuktikan manfaat dari proses mining dalam mengelola data secara transparan dan mendukung pengembangan sistem informasi yang lebih baik. Dan saran dari kami untuk organisasi yang ingin menggunakan proses mining dan EIM ini disarankan untuk memulai dengan memetakan kebutuhan spesifik pada proyek dan memastikan ketersediaan data yang berkualitas. Selain itu juga kami menyarankan untuk memberikan pelatihan bagi manajer proyek dalam penggunaan alat dan teknik proses mining yang dapat mendukung atau meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data secara efektif. Dan dalam jangka panjang, kolaborasi antara tim internal dan pengembangan eksternal dapat ditingkatkan dengan menyediakan dokumentasi yang jelas, standar proses yang terdefinisi, dan evaluasi berkala untuk memastikan keberhasilan implementasi sistem informasi perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.